Ayo anak-anak, duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi dulu, oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai belajar nih, kita berdoa dulu. Ada yang mau mimpin gak nih doa? Oke, Putri boleh pimpin doa. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, berdoa selesai. Ibu mau absen dulu nih. Oke, pertama Putri hadir. Hadir, Bu. Oke. Neta hadir. Mariana hadir. Pika hadir. Oke, Ara hadir. Oke, Bibil. Oke, sebelum itu Ibu mau nanya nih, kalian pernah nggak kegiatan kelompok di sekolah? Pernah. Apa aja tuh kegiatan kelompoknya? Boleh ceritain? Aku bikin batik jemputan. Oh iya, bagus Putri. Ada yang lain? Aku bikin ondel-ondel. Iya, bagus. Siapa lagi? Aku. Iya, bagus ya, Pika. Iya, bagus. Kamu? Tanaman. Oh, iya, bagus. Ara, bikin. Bikin ondel-ondel. Iya, bagus. Mariana pernah bikin? Bikin apa itu? Batik. Iya, bagus. Oke, sebelum itu kita akan belajar mengenai tentang pengalaman dan juga kerjasama. Di dalam kegiatan kelompok pasti kalian kerjasama kan melakukannya di dalam suatu kelompok. Nah, tujuannya apa sih kalian kerja kelompok itu atau kerjasama di dalam kelompok? Yaitu agar kegiatannya mudah selesai. Ya, kan kalian kerjasama nih, jadi pekerjaannya mudah diselesaikan dan lebih cepat untuk diselesaikan dengan baik. Oke, sebelum belajar kita mau tepuk semangat dulu nih. Ada yang tahu tepuk semangat? Oke, boleh. Ayo bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat semua ya. Baik anak-anak, kita belajar mengenai PKN, yaitu mengamalkan makna Sumpah Pemuda. Kemudian kita juga mempelajari IPS, yaitu memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Dari kedua mata pelajaran ini, PKN dan IPS, kita dapat ambil tema yang sama, yaitu mengenai pengalaman dan juga kerjasama. Begitu, apa kalian mengerti? Ya, Bu. Baik anak-anak, sekarang kalian boleh nih buka buku paketnya halaman 10 dan 11. Ayo dibuka. Sudah ketemu? Ya. Di situ ada cerita tentang gotong royong semut ya? Iya, oke. Sekarang kalian baca dulu ya cerita gotong royong semut. Baca di dalam hati, oke? Udah selesai bacanya? Ya. Oke, dari cerita yang kalian baca mengenai gotong royong semut, ada yang mau ngasih kesimpulan enggak nih? Oke, Putri boleh ngasih kesimpulan yang kamu baca dapat apa gitu?
Kesimpulannya, kerja keras, pantang menyerah, gotong royong, dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Oke, betul. Tepuk tangan buat Putri. Seperti yang kalian baca mengenai cerita gotong royong semut, yaitu di dalam situ ada tentang kerjasama antara semut. Semut bekerja sama dalam mencari makanan setiap hari, dan ia bekerja sama untuk mencari makanan bagi semut yang sudah tua, karena dia sudah tidak bisa mencari makanan sendiri. Jadi semut yang muda dia bekerja sama dalam mencari makanan untuk semut yang tua maupun semut yang sudah tidak bisa sanggup lagi untuk mencari makanannya sendiri. Oke. Baik, dari sini kita mengetahui nih kerjasama itu penting banget ya dilakukan di sekolah maupun di rumah. Nah, ada yang tahu nih kerjasama di sekolah apa aja? Boleh, Putri? Piket kelas. Iya, betul. Ada Kelompok. kerja kelompok, iya betul, tepuk tangan. Selanjutnya di kerja sama di rumah apa aja nih? Boleh banyak. Menyapu dan ngepel, betul. Siapa lagi? Ada? Oh, Vika apa? Iya betul, mencuci piring juga boleh. Siapa? Bibil? Iya boleh, mencuci motor juga bisa. Mariana? Mencuci sepeda. Iya betul, mencuci sepeda juga bisa ya anak-anak. Baik anak-anak, Ibu akan menceritakan kalian tentang terjadinya Sumpah Pemuda. Sebelum itu kalian harus menyimak dulu nih apa yang Ibu sampaikan. Nanti akan ada pertanyaan ya anak-anak. Baik, sejarah Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh kondisi Republik Indonesia yang mana saat itu masih dalam masa penjajahan Belanda. Dalam kondisi tersebut, para pemuda dari kelompok pelajar di Indonesia sepakat untuk mendirikan organisasi bernama Indonesian Student Bond of PPI pada tahun 1926. Kelompok PPPI ini terdiri dari para pemuda terpelajar yang memenuhi pendidikan di Stovia Technical Austin School de Bandung atau THS dan di School T Batavia atau RHS. Mereka semua mempunyai visi dan misi sama, bahwa kawasan penjajahan yang mengekang Indonesia bisa disingkirkan dengan kekuatan serta persatuan semangat pemuda bangsa. Kongres Pemuda 1. Pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926, Kongres Pemuda mulai gelar, yaitu pertemuan kelompok para pemuda Indonesia dalam skala nasional. Pertemuan tersebut disebut sebagai Kongres Pemuda 1 dan berlangsung di kawasan Lapangan Benteng di Jakarta. Maksud dan tujuan pertemuan itu untuk membahas strategi serta menyampaikan gagasan terkait cara membebaskan diri dari penjajah. Tak hanya itu, para pemuda ini turut mempertimbangkan banyak hal, mulai dari peran perempuan dalam merebut kemerdekaan, agama, hingga bangsa persatuan bagi Indonesia. Pada Kongres Pemuda 2, masih tentang sejarah singkat Sumpah Pemuda. Di Kongres Pemuda 1, hasil pertemuan tersebut masih belum menemukan titik terang untuk bisa lepas dari genggaman penjajah. Berlangsung di Kongres Pemuda 2 yang berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, pertemuan kali ini diselenggarakan di 3 tempat dengan konsentrasi pembahasan yang berbeda. 1. Di tanggal 27 Oktober 1928. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan di Gedung Katholike Kongenlingen Bonn, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kongres ini mengurai pembahasan soal sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, kemauan sebagai unsur persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Yang kedua, di tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda 2 kembali berlanjut di Gedung OS Java Bioskop dengan pembahasan tentang pendidikan. Masih di tanggal yang sama, tetapi berada di tempat berbeda, yaitu di Gedung Indonesian Club Kramat. Pembahasan di tempat ini sudah lebih mengerucut soal nasionalisme, demokrasi, dan isi rumusan satu visi. Isi Sumpah Pemuda. Setelah semua pembahasan di Kongres Pemuda 2 ditetapkan, para pemuda ini sama-sama memperdengarkan lagu Indonesia Raya, karya Wage Rudolf Supratman.
Lagu tersebut menjadi sesi penutupan di Kongres sekaligus membuka dan mendeklarasikan rumusan hasil Kongres yang disebut Sumpah Setia atau Sumpah Pemuda. Yang isinya, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Adapun tokoh-tokoh Sumpah Pemuda, yaitu proses di balik lahirnya Sumpah Pemuda melibatkan banyak tokoh, mulai dari pemuda dari berbagai kalangan. Mereka semua ada yang bertindak sebagai panitia hingga pemimpin kongres. Adapun tokoh-tokoh Sumpah Pemuda yaitu ada Sugondo, Muhammad Yamin, Wage Rudolf Supratman, Amir Syarifuddin, Joko Marsyid, Sikonglian, Sarmidi, Nona Puno Mowulan, Johannes Leimena, Sekar Maji, Wadijan Kartosuwiryo, Kasman Singo Dimejo, Muhammad Rom, Adnan Gapa Wagani. Itulah sejarah singkat Sumpah Pemuda yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan akan selalu diperingati sampai kapanpun. Baik, Ibu sudah menceritakan tentang terjadinya Sumpah Pemuda. Selanjutnya Ibu memiliki pertanyaan. Ibu akan memberikan stick ini, es krim, kepada kalian. Bagi yang menerimanya nanti akan Ibu beri pertanyaan, nanti kalian jawab ya. Pertanyaan pertama, tanggal Sumpah Pemuda itu tanggalnya dan tahun berapa? Pika? Iya betul Vika, tepuk tangan. Selanjutnya Ibu punya pertanyaannya satu lagi. Isi dari Sumpah Pemuda. Oke Putri. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Betul, tepuk tangan buat Putri. Semboyan, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa merupakan inti dari Sumpah Pemuda. Nah, ketiga hal itu berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda dan tetap satu jua, yaitu Indonesia. Karena di Indonesia ini kan beraneka ragam masyarakatnya, dari keberagaman suku, budaya, dan agama. Oleh sebab itu kita sebagai bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia harus bersatu seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan sekarang Ibu akan membentuk kalian dua kelompok masing-masing terdiri dari 3 orang. Kelompok pertama nanti di sebelah sini ya, kelompok kedua di sebelah sana. Boleh, ayo kita rapikan. Kita akan mendiskusikan masing-masing kelompok. Oke, masing-masing sudah di kelompoknya masing-masing? Nah, nih Ibu akan membagikan. Kalian akan mendiskusikan yang pertama yaitu inti dari Sumpah Pemuda. Yang kedua yaitu makna tentang Sumpah Pemuda. Dan yang ketiga yaitu mengenai arti dari Sumpah Pemuda. Oke, bisa anak-anak? Oke, boleh dimulai. Baik, semuanya udah selesai anak-anak? Selanjutnya Ibu meminta kepada perwakilan kelompok untuk
maju untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 perwakilannya siapa? Baik, Meta silakan maju. Intinya Sumpah Pemuda pada tahun 28 Oktober 1928, pemuda Indonesia membuat isi Sumpah Pemuda, yaitu pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia yang menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda Ikrar tersebut menggambarkan semangat persatuan cinta tanah air yang mendalam. Baik, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 ada yang mau untuk membacakan hasil diskusi kelompok 2. Silahkan maju, Ara. Arti dari Sumpah Pemuda adalah bekerja sama dalam membangun bahasa Indonesia. 2. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. 3. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap tujuan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, seperti yang kalian tadi lakukan, bekerja sama di dalam kelompok dalam membahas diskusi merupakan salah satu contoh kerjasama di dalam kelompok. Baik, anak-anak, ibu memiliki latihan soal untuk mengukur sejauh mana kalian paham apa yang tadi kita sudah pelajari. Ini soalnya dikerjakan masing-masing ya, anak-anak. Baik anak-anak, kerjasama itu penting kita lakukan di dalam sekolah maupun di rumah. Di sekolah contohnya kita kerjasama di dalam kelompok seperti kalian tadi, di dalam kerja kelompok untuk mendiskusikan hasil dari soal yang ibu berikan. Hal itu penting kerjasama kita lakukan nih di dalam suatu kelompok agar pekerjaan yang kita lakukan tugasnya cepat selesai. Nah, ada juga nih kegiatan yang tidak boleh dilakukan secara kerjasama. Contohnya ada yang tahu? Boleh? Ulangan. Iya, ulangan. Ulangan itu kita tidak boleh nih melakukannya secara kerjasama karena hal itu tidak boleh dilakukan di dalam kelas saat ulangan. Ada lagi contoh lain? Boleh, Ara? Tidak boleh menyontek atau kerjasama. Iya, betul. Di dalam kelas saat kita ulangan kita tidak boleh menyontek secara kerjasama, apalagi mengerjakan bareng-bareng saat ulangan. Hal itu sama saja seperti kalian menyontek bareng-bareng. Nah, kesimpulan yang bisa kalian ambil dalam pembelajaran hari ini ada yang tahu? Saya. Boleh, Vika? Kerjasama itu penting di dalam kelompok. Iya, betul sekali. Kerjasama itu penting kita lakukan di dalam suatu kelompok. Ada lagi contoh lain? Benar Bu kata Vika, kerjasama bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Iya, betul nih yang disampaikan oleh Mariana. Yang tadi Vika sampaikan itu betul, kerjasama itu bisa membantu pekerjaan cepat selesai. Nah, itu salah satu contohnya. Kesimpulan yang bisa kita dapat bahwa kerjasama adalah penting dilakukan untuk pekerjaannya agar mudah selesai. Hari ini ada yang mau menyampaikan kita belajar apa saja? Boleh, Putri? Tadi kita belajar kerjasama di lingkungan sekolah dan di rumah. Iya, betul, tadi kita belajar itu ya, kerjasama di sekolah, di rumah. Ada lagi tadi? Iya, betul, gitu. Tadi kita juga belajar makna Sumpah Pemuda itu apa. Nah, hari ini kalian sudah bisa menyerap apa yang tadi Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, Ibu akhiri. Sebelum pulang, kita berdoa dulu menurut agamanya masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi